Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Muflihah. Saya dari kelas 2 DPGSD dengan NIM 209.153. Hari ini saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran multimodal di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, latar belakang inovasi pembelajaran multimodal di masa pandemi yaitu, dalam masa pandemi ini harus melakukan penyesuaian dengan teknologi yang ada dengan baik. Para guru yang kurang kepahamannya terhadap teknologi kini harus bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media tersebut. Para guru yang termasuk gaptek di dalam bidang ini tidak sedikit mengalami kerepotan dan kebingungan, terutama para guru yang sudah tua dan tinggal di desa. Mereka memerlukan waktu dan juga pemahaman lebih untuk mempelajarinya dan menyesuaikannya. Selain itu, para guru juga harus mempersiapkan bahan ajar yang harus digunakan sesuai dengan media teknologi yang akan dipakai. Para guru khususnya harus melakukan berbagai inovasi di dalam pembelajaran. Pembelajaran sebaiknya memanfaatkan teknologi yang ada dengan inovasi dari pembelajaran multimodal. Media yang ada harus dapat dimanfaatkan sebisa mungkin agar pembelajaran menjadi lebih menarik. Kegiatan belajar mengajar ini dilaksanakan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi antara lain komputer, laptop, maupun handphone. Yang selanjutnya yaitu pemaparan pembelajaran multimodal. Media yang lebih efektif sangat diperlukan untuk memaksimalkan strategi pembelajaran daring. Adapun multimodal learning menjadi salah satu pilihan karena dianggap sesuai dengan tren dan kondisi zaman saat ini. Menurut Kress dan Van Leeuwen 2006-2020, multimodal didefinisikan sebagai pendekatan penggunaan berbagai macam media atau disebut dengan semiotik modes seperti audio, visual, maupun kinestetik. Melalui pendekatan tersebut dapat memperkuat dan melengkapi masing-masing media. Pada ranah pendidikan, multimodal learning juga sering diterapkan pada beragam teknologi seperti penggunaan PowerPoint, aplikasi pembelajaran yang terinstal pada handphone, media TV, YouTube, Zoom, dan berbagai produk lainnya. Dengan tersedianya berbagai macam modes atau media, kita dapat berinovasi dan mencari solusi ketika menghadapi permasalahan saat melakukan pembelajaran daring. Selanjutnya yaitu konsep inovasi multimodal learning. Multimodal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang berkomunikasi menggunakan media yang berbeda pada saat bersamaan. Menurut Kress dan Van Leeuwen 1996. Yang didefinisikan sebagai penggunaan beberapa mode semiotik dalam desain produk atau peristiwa semiotik secara bersamaan dan dengan cara tertentu mode-mode ini digabungkan untuk memperkuat, melengkapi, atau berada dalam susunan tertentu. Multimodal juga dapat dikatakan sebagai istilah teknis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dalam proses pemaknaan, manusia memanfaatkan beragam semiotik. Sementara itu, Qian 2010 memaknai multimodal sebagai segala sumber semiotik, verbal, dan visual yang dapat digunakan untuk merelasikan jenis dan tingkatan keterlibatan dialogis dalam sebuah buku teks. Dalam konteks analisis teks, multimodal dipahami sebagai sebuah analisis yang menggabungkan alat dan langkah analisis linguistik, misalnya linguistik fungsional sistemik atau SFL,
tata bahasa fungsional dengan alat analisis untuk memahami gambar, bila teks yang dianalisis menggunakan dua mode, verbal dan gambar. Menurut Kennedy 2019 berpendapat bahwa setidaknya ada 5 bentuk kegiatan yang dapat digunakan untuk mendesain pembelajaran multimodal. Nah, kelima kegiatan tersebut dapat saja melibatkan lebih dari satu gaya belajar, sehingga sesuai jika digunakan dalam kelas yang peserta didik dengan lebih dari satu gaya belajar. Yang pertama tuh apa sih? Yang pertama itu ada game edukasi. Nah, game edukasi dalam belajar mengajar ini dapat mengajak peserta didik menggunakan banyak mode sekaligus. Ada kata, warna, gerakan, gambar, ucapan, musik, dan tindakan yang mengharuskan menulis dapat sekaligus digunakan sebagai media menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, saat menggunakan media game edukasi ini, peserta didik dapat belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu Think, Pair, Share, yaitu sebuah strategi pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi kerjasama sekaligus mengomunikasikan ide. Dalam kegiatan ini memiliki 3 langkah, yaitu Think atau memberi kesempatan peserta didik untuk berpikir mengenai materi pembelajaran secara individu. Langkah yang kedua yaitu adalah pair, yakni berpasang-pasangan untuk mendiskusikan gagasan atau temuan mereka saat kegiatan Think tadi. Kegiatan kerjasama pada Think Pair Share juga diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis kasus, yaitu pembelajaran yang mengambil kasus dalam kehidupan nyata sebagai bahan ajar. Pembelajaran ini dapat membuat peserta didik memperkaya informasi dengan berbagai macam cara, seperti observasi, wawancara, membaca, mendengar, dan mencatat yang berkaitan dengan bahan ajar. Dalam kegiatan ini, guru memfasilitasi diskusi kelas mengenai kasus-kasus yang sedang dibahas dan memastikan peserta didik mampu menghubungkannya dengan materi dan bahan ajar. Nah, kelebihan dari metode ini itu adalah memberikan keyakinan peserta didik bahwa apa yang mereka pelajari itu bermanfaat dan bermakna di dunia nyata, sehingga aktivitas belajar siswa dapat meningkat jika sikap dan motivasi belajarnya juga meningkat. Selanjutnya, penggunaan pembelajaran multimodal. Nah, entry jurnal pribadi yaitu kegiatan yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengentry materi pembelajaran yang mereka terima dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri agar menjadi pembelajaran multimodal. Guru bisa menyarankan mereka untuk mengeksplor jurnal pribadi tersebut dalam beragam media. Contohnya mereka bisa mengantrinya dalam bentuk catatan tertulis, bagan, ilustrasi, podcast, cerita, bahkan video. Nah, proyek penelitian multimodal ini yaitu peserta didik melakukan penelitian sederhana terkait materi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber dan mode. Sumber dan mode tersebut bisa yang bersifat tradisional maupun yang digital. Nah,